pasal 2 ayat 15, kita baca sama-sama 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, ya. Ingat kalimat terakhir ya, jangan tidak setia kepada istri dari masa muda, bukan istri muda, ya. Oke, ingat kalimatnya, bukan bilang jangan tidak setia kepada istri mudamu, tapi janganlah ada orang tidak setia kepada istri dari masa muda itu yang kau nikahi dia kemarin itu berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, ya. Oke, jadi pernikahan dalam ayat sama kita juga menemukan tujuan yang disebut dari penyatuan suami istri adalah kehendak Tuhan supaya menghasilkan keturunan ilahi. Katakan keturunan ilahi. Keturunan ilahi, ya, itu adalah tujuan, salah satu tujuan yang direncanakan Tuhan bagi pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi. Apa itu? Dari ayat itu kemudian muncul judul ini adalah generasi ilahi. Generasi ilahi itu saudara diterjemahkan dari kitab Maleakhi tadi, ya, dalam bahasa Inggris. Ada dua istilah yang dipakai di sana adalah godly seed dan godly offspring. Ya. Seed itu adalah benih, godly itu adalah kata yang menunjukkan sifat, ya, sifat ilahi atau sifat-sifat Allah, keilahian, dan offspring itu artinya keturunan. Jadi pernikahan itu tujuan Tuhan adalah menghasilkan keturunan benih ilahi yang adalah anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Katakan umat Allah yang sejati. Tunjukkan bagian lain dari firman Tuhan mengatakan bahwa anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Say yes. Kalau seseorang menitipkan sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ada tanggung jawab enggak? Ada tanggung jawab. Kadang-kadang ketika orang pergi berlibur, rumahnya kosong, mereka menitipkan di rumah saya yaitu sertifikat, bukan satu tapi banyak. Dan kemanapun saya pergi, saya mengunci kamar. Karena saya tidak melihat isinya, tetapi karena saya tahu itu adalah barang-barang berharga. Pada waktu terjadi kerusuhan tahun berapa saya lupa, juga ada mobil yang dititipkan di rumah saya. Itu adalah barang berharga. Apakah karena mobil sertifikat itu dititipkan di saya, lalu saya boleh mengambil salah satu sertifikatnya, menggadaikannya untuk mendapatkan uang? Atau BPKB mobilnya saya gadaikan untuk dapatkan uang? Gak boleh. Kenapa? Karena itu titipan. Katakan titipan. Jadi anak-anak saudara itu adalah keturunan ilahi, tujuannya supaya mereka itu menjadi anak umat Allah yang sejati, yang memiliki sifat, karakter, tabiatnya Tuhan. Say yes. Jadi tidak boleh untuk alasan apapun anak-anak saudara dikasihkan ke pihak lain. Amin. Gak boleh, karena itu seperti saya bilang tadi, itu sama seperti kalau saudara titip sertifikat di saya lalu saya jual atau saya gadaikan, ya, tidak ada hak untuk Bapak Ibu memberikan anak-anak saudara, anak-anak kita kepada sebuah pernikahan yang tidak berdasarkan Alkitab. Say yes. Haleluya. Satu ayat dalam Mazmur 127 ayat 4 kita baca sama-sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak
pada masa mudanya. Anak panah itu adalah yang kecil, yang runcing, yang melengkung, bukan anak panah. Ini bukan anak panah. Ini adalah pemanah. Anak panah adalah yang runcing, yang ada di dalam tabung panah. Anak-anak dilambangkan dengan anak panah, bukan dengan pemanah, tapi anak panah yang runcing, yang tajam, yang disasarkan kepada tujuan. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi generasi ilahi, keturunan yang ilahi? Dengar saya, anak panah itu tidak bisa pergi kemanapun. Anak panah itu tidak bisa mencapai sasarannya. Anak panah itu tidak akan berhasil mengalahkan musuh. Anak panah itu tidak bisa memenuhi tujuannya sampai seorang pemanah mengambilnya, mengarahkannya, menembakkannya kepada sasarannya. Say yes. Demikianlah anak-anak. Dan siapakah pemanah? Pemanah itu adalah orang tuanya. Jadi generasi ilahi tidak terjadi begitu saja. Say yes. Tidak lahir kemudian menjadi generasi ilahi. Generasi ilahi yang pertama adalah direkayasa. Katakan direkayasa. Dibentuk. Dipersiapkan. Harus empowered, disiapkan, dilengkapi, direkayasa, baru bisa menjadi generasi ilahi. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kemudian dibiarkan, itu sungguh tidak bertanggung jawab. Saya yakin Tuhan akan menanyakan engkau satu hari dengan anak-anak yang adalah milik pusaka dari Tuhan sendiri. Banyak anak, banyak rezeki. Mau anak 10 asal saudara bertanggung jawab untuk, saya senang memakai kata rekayasa. Memang harus direkayasa. Dididik, diatur, dibentuk, direkayasa supaya mereka menjadi anak-anak yang umat Allah yang sejati, godly seed. Godly offspring, menjadi keturunan yang memiliki sifat karakter ilahi seperti Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Dan karena itu generasi ilahi harus lahir dari pasangan yang ilahi. Setuju bilang amin? Ya. Ada nasihat tua dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, Pak Agus Manuhutu. Saya ingat baik-baik, beliau mengatakan, kalau mencari jodoh, janganlah cari dengan mata, nanti kamu akan terus menangis. Kalau cari jodoh, jangan cari dengan hati, nanti engkau akan sakit hati. Lah carinya gimana? Carilah dengan lututmu. Say yes. Harus seiman. Karena nilai-nilai itu harus sama. Karena seperti saya katakan, anak itu dia tidak menjadi generasi ilahi begitu dia dilahirkan. Tidak, dia harus dibentuk, diajari, dilengkapi untuk menjadi. Jadi dia harus lahir dari pasangan ini. Alkitab mengatakan 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Katakan tidak seimbang. Tidak diizinkan pasangan yang tidak seimbang. Dengan orang yang tak percaya. Baca dong. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau Alkitab mengatakan jangan, artinya jangan. Bukan jangan artinya sayur. Oke? Jangan itu jangan, ya sudah. Jangan lebih pintar dari Tuhan. Langgarlah perintah jangan dan engkau akan menuai akibatnya. Karena generasi ilahi harus disiapkan oleh pasangan yang ilahi. Baca sama-sama 3. Your child will follow your example, not your advice. Anak-anak itu mengikuti contoh teladan dari orang tuanya,
bukan nasihat. Bukankah kita sebagai orang tua itu yang nasihati sampai sudah berbusa, sampai kejuk, kemang, sampai lelah? Apakah mereka menuruti nasihat? Ternyata tidak. Bahwa orang tua anak itu tidak menuruti nasihat, melainkan example, contoh, teladan. Say yes. Kalau kita ingin anak kita takut akan Tuhan, maka ibu bapaknya harus takut akan Tuhan. Kalau kita ingin anak hidup jujur, maka ayah ibunya nggak boleh ngapusi sana sini, harus mengatakan ya, ya dan tidak, tidak. Yang lain berasal dari setan. Kalau kita ingin anak itu mengabdi kepada orang tua, hai orang tua, kalau orang tuamu masih ada, engkau harus tunjukkan cara mengabdi kepada orang tua. Say yes. Amin. Karena mereka belajar dari teladan. Saya pernah bertemu dengan seorang pria muda, sekarang sudah pria muda, tapi saya kenal dia dari dia masih kecil. Saya ingat saudara, sampai hari ini dia sudah ketemu saya berkali-kali. Iya tante, saya nanti ke gereja, saya nanti ke gereja. Tapi saya ingat banyak tahun waktu dia masih kecil. Saya kunjungi rumahnya dan dia bilangin, papa nggak ke gereja, aku yora ke gereja. Dan sampai hari ini dia belum pergi ke gereja, walaupun papanya sudah pergi ke gereja. Anak mengikuti teladan orang tuanya. Baca lagi. Your children will become who you are. Anak-anakmu akan menjadi seperti engkau. Seperti panjenengan dan saya. Oke? Amin? Haleluya. So, be who you want them to be. Jadi, jadilah seseorang seperti yang engkau ingin dia seperti itu. Oke? Kalau engkau ingin dia seorang yang bertanggung jawab, jadilah orang tua yang tanggung jawab. Orang tua yang kalau ada masalah berantem, engkau meninggalkan teladan untuk anakmu. Orang tua yang kalau ada masalah kabur, engkau meninggalkan teladan untuk anak-anakmu. Bahwa kalau ada masalah kabur, tinggalkan masalahnya. Begitu. Jadi kalau engkau ingin anak-anak yang baik, engkau juga harus tunjukkan bagaimana menjadi seorang yang baik. Karena mengajari anak-anak baik tanpa memberi teladan tidak manjur, saudara. Ya, saya melihat di Google tentang dua orang yang sama-sama temanan sejak kecil, ya. Jonathan Edward dan Max Jukes. Mari kita baca sama-sama. Mereka sama-sama hidup di abad 18 di Amerika Serikat. Mereka teman sejak kecil tetapi mempunyai gaya hidup yang saling bertolak belakang. Jonathan Edward hidup dalam takut akan Tuhan, sedangkan Max Jukes hidup sesukanya, artinya hidup dalam dosa. Mereka sama-sama mempunyai keturunan berjumlah 1.200 orang. Tapi ini hasilnya dari generasi Jonathan Edward dan Max Jukes, ya. Dari Jonathan Edward 300 orang menjadi pendeta, guru besar di bidang agama. 120 orang keturunannya jadi profesor, guru besar di bidang akademis. 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang dokter, lebih dari 60 orang penulis buku bermutu, 30 orang jadi hakim, 14 orang rektor, 3 orang anggota kongres, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat, sisanya pemilik pabrik di Amerika Serikat, dan temannya yang lain. 400 orang hidup sebagai sampah masyarakat, artinya hidup gak berguna, cuman bikin gara-gara, bikin masalah seperti sampah. 310 jadi gelandangan, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu miras dan judi, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 50 orang menjadi wanita pekerja malam, 7 orang menjadi pembunuh. Kota New York mengalami kerugian 1.250.000 US dollar akibat keturunan pria itu. Karena anak mengikuti teladan kita, bukan nasihat kita. Say yes? Oke. Nah,
Generasi ilahi ini yang ketiga. Yang ketiga generasi ilahi itu, yang pertama generasi ilahi itu dibentuk, direkayasa. Generasi ilahi itu lahir dari pasangan yang ilahi. Oke ya, jangan cuman modal cinta. Oke, setuju yang masih muda-muda ya, cinta itu nggak bisa dimakan. Ya, cinta saja jangan dikelabui karena cinta. Ya. Yang ketiga adalah mereka harus dibesarkan dalam kasih. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah kamu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah. Bahwa kita mendidik mereka dan memastikan bahwa mereka tahu mereka dicintai, oke? Jadi kita tidak usah mengatakan kamu itu nggak tahu kalau mama sangat sayang sama kamu. Mama melakukan itu karena mama sayang, tidak. Tidak usah memberikan informasi betapa engkau mengasihinya, tetapi apa yang kita lakukan kepada mereka itu akan memberitahu mereka apakah mereka dicintai. Setuju, amin? Tapi seringkali anak-anak dihajar, dipukul hanya untuk memberitahu bahwa mama itu sebetulnya mencintai kamu. Tidak ada di sini, bukan? Papa itu sebetulnya sayang sama kamu. Sebetulnya kenyataannya tidak seperti yang dikatakan, oke? Jadi apa yang bisa membuat mereka sakit dan terluka? Alkitab mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas. Jauhkan perkataan yang pedas. Perkataan pedas itu adalah perkataan apa? Yang menghukum. Perkataan yang menyalahkan, perkataan yang memasang batas kepada anak itu. Seperti apa? Seperti yang kau mengatakan, oh dasar kowe iki koyo bapamu lah. Koyo bapamu itu siapa? Bojomu toh? Oh kamu ini gak berguna. Kamu ini gak bisa dipercaya. Kamu besok gak bakalan jadi apa-apa. Kamu tidak seperti tacimu. Kamu tidak seperti kokomu. Kamu tidak seperti. Nah, anak itu tidak merasa dicintai. Dia tidak membangun di dalam dirinya yaitu kemampuan untuk menerima kasih dan mengasihi. Itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya sekali.